Rasanya sulit memberi bantahan bahwa Juventus adalah tim paling sukses di tanah Italia. Sejak didirikan hingga sekarang Juventus merupakan pemenang Liga Italia paling banyak, jauh meninggalkan tim-tim lainnya. Klub yang berbasis di kota Turin ini merupakan salah satu klub sepak bola yang memiliki stadion sendiri di Italia, di saat klub lain sangat sulit membangun stadion sendiri, termasuk klub-klub besar seperti AC Milan, Inter Milan ataupun AS Roma. Juventus juga termasuk jajaran klub paling tua di negeri Pisa dan juga termasuk deretan klub sepak bola dengan supporter paling banyak di dunia. Di level Eropa jangan ditanya lagi, di saat tim-tim asal Italia selalu rungkat di kancah Eropa. Juventus dan AC Milan tampil konsisten mewakili tim-tim dari Italia di kompetisi tertinggi Eropa pada era tahun 1990-an dan tahun 2000-an. Namun begitu Juventus merupakan klub paling dibenci oleh masyarakat kota Turin dan warga Italia. Hal ini dimulai sejak terpecahnya Juventus, yang sampai akhirnya pecahan itu menjadi awal berdirinya klub besar Italia, yaitu Torino. Sebahagian besar warga kota Turin lebih memilih menjadi supporter Torino ketimbang menjadi supporter Juventus. Hal ini tak terlepas dari kehidupan di kota Turin yang merupakan kota sentra industri. Umumnya para pekerja, kaum buruh dan kalangan bawah lebih memilih Torino daripada Juventus. Padahal secara persentase jumlah, golongan inilah yang paling tinggi jumlahnya di kota Turin. Berbeda dengan Juventus yang didukung oleh pemilik modal, bangsawan, borjuis dan masyarakat kelas atas. Padahal jumlah golongan ini persentasenya sangat rendah di kota Turin, sampai akhirnya Juventus dipaksa mencari pendukungnya keluar kota Turin atau ke provinsi lain di Italia. Tahun awal berdirinya Juventus dan Torino, bisa dikatakan kota Turin adalah milik Torino, karena sebahagian besar warga kota lebih memihak Torino dibandingkan Juventus. Mario Soldati, seorang novelis Italia kelahiran Turin, pernah menuliskan. Dalam tulisannya dia menyebutkan, Juventus adalah timnya para pria berbudi pekerti, pionir industri, Yesuit, konservatif, dan para borjuis kaya. Sementara Torino adalah timnya para pekerja, buruh migran dari provinsi tetangga, warga kelas bawah, dan kaum miskin. Persaingan antara Juventus dan Torino berawal dari berdirinya kesebelasan Torino yang lahir pada tahun 1906, menyusul pembentukan kembali Football Club Torinese dari beberapa pengurus Juventus yang membangkang, termasuk mantan presiden Juventus sekaligus penyandang dana terbesar yaitu Alfred Udik. Alfred Udik mengajak beberapa pemain dari Football Club Torinese, salah satu kesebelasan sepak bola paling tua di Italia, untuk bergabung dengannya. Sampai akhirnya, terbentuklah klub sepak bola yang bernama Torino, seperti yang kita kenal sekarang ini. Torino adalah sebuah kesebelasan yang lahir dari pemberontakan kelompok kelas pekerja dari tubuh Juventus, dan Torino pun akhirnya dijadikan simbol perjuangan bagi kaum buruh, pekerja kasar dan masyarakat miskin. Baik Juventus maupun Torino sama-sama bersemayam di kota industri di Italia atau kota Turin. Kedua klub ini sama-sama memberi pengaruh untuk menjadi siapa yang berkuasa di kota Turin. Turin dalam penyebutan bahasa Italia atau Torino dalam penyebutan salah satu bahasa daerah di Italia, tepatnya bahasa dari Provinsi Piemonte, merupakan sebuah kota perindustrian dan termasuk pusat bisnis dan kebudayaan yang terletak di bagian barat laut Italia. Kota Turin merupakan ibu kota dari Provinsi Piemonte dan terletak pada tepi barat Sungai Po. Sensus penduduk tahun 2004 kota Turin memiliki populasi 908.000 jiwa, dan sekarang diperkirakan sudah mencapai 1.700.000 jiwa lebih penduduk yang mendiami kota Turin. Kota Turin terkenal sebagai tempat adanya kain kafan dari Turin yang disimpan di Katedral Santo Yohanes Pembaptis. Kota Turin juga tempat markas perusahaan otomotif ternama di dunia, yaitu perusahaan Fiat. Dalam sejarahnya, kota Turin dahulu pernah menjadi ibu kota pertama untuk negara Italia, sebelum kemudian dipindahkan ke kota Roma. Di kota Turin inilah tumbuh rasa fanatisme sepak bola antara Juventus dan Torino, dan bisa dikatakan pertarungan si kaya dan si miskin, atau pekerja dan bos pemilik modal. Pertandingan sepak bola antara Juventus dengan Torino mulai dimainkan pada tahun 1907. Pertemuan pertama itu juga menjadi pertandingan resmi pertama yang dijalani Torino sebagai sebuah klub sepak bola. Pertandingan klub sekota ini disebut dengan Derby della Mole. Sejarah derby pertama kota Turin menceritakan sebuah cerita permusuhan yang konyol. Alfred Udik yang mendirikan klub Torino, ujuk-ujuk menyaksikan klubnya Torino melawan mantan klubnya Juventus di lapangan
Malah dia terkunci di ruang ganti, sehingga tidak bisa keluar sampai pertandingan berakhir. Karena terkunci di ruang ganti, membuat Alfredo Dick selalu menanyakan tentang jalannya pertandingan selama beberapa hari pada rekan-rekannya. Sebutan untuk Derby della Mole sendiri diambil dari nama Mole Antonelliana, sebuah bangunan setinggi 167 meter di pusat kota Turin. Bangunan ini dibangun pada tahun 1863 setelah unifikasi Italia dan selesai pada tahun 1889. Dinamakan Mole Antonelliana untuk menghormati Antonelli, sang arsitek yang membuat dan merancang bangunan ini. Bangunan ini awalnya merupakan sebuah sinagoga atau tempat ibadah untuk penganut Yahudi dan kini menjadi Museo Nacional del Cinema, sekaligus diklaim sebagai museum dengan bangunan tertinggi di dunia. Torino merupakan salah satu kesebelasan yang tergolong tradisional di Italia. Torino mempunyai basis pendukung kelas pekerja yang kuat di kota Turin. Menjamurnya pendukung berlatar belakang kelas pekerja disebabkan kota Turin sebagai daerah perindustrian, termasuk pusat bisnis dan kebudayaan di bagian barat laut Italia. Meskipun berlatar belakang dari kelas pekerja, para pendukung Torino tak akan segan-segan menghamburkan uang mereka untuk membeli satu tiket pertandingan. Hal itu akan mereka lakukan meskipun kesebelasan Torino bermain di Roma yang cenderung jauh atau di Palermo yang berada di kawasan Sisilia sekalipun. Sementara Juventus, dengan citra elegan dan industrialis mereka, justru lebih banyak memiliki pendukung di luar kota Turin. Sebagian besar pendukung Juventus di Italia lebih banyak berasal dari bagian selatan Italia dan kawasan Sicilia. Begitulah Juventus lahir dan tumbuh di lingkungan kota Turin yang kasar, barbar dan keras. Perlawanan demi perlawanan kepada Juventus tak urung membuat Juventus patah arang. Belum lagi permusuhan yang dibangun oleh para rivalnya di provinsi lain di Italia seperti dua klub dari provinsi tetangganya AC Milan dan Inter Milan. Ditambah lagi serangan dari ibu kota negara yaitu ex Roma dan Lazio. Apalagi gerakan militan dari daerah Firenze yaitu Fiorentina. Belum lagi perlawanan dari daerah Italia rasa Amerika Latin yaitu kota Naples melalui klub Napoli. Entah sebab apa Juventus menjadi klub Italia paling banyak pembencinya. Namun demikian Juventus tetap berhasil menjadi klub raksasa yang kaya raya seperti yang kita lihat sekarang. Dengan segudang prestasinya, layaknya perseteruan tim sekota, tak bisa dihindari Juventus dan Torino juga bergelut setiap musimnya untuk menjadi siapa tim terbaik antara kedua klub sepak bola sekota ini. Tahun-tahun sebelum Perang Dunia II, Juventus dan Torino merupakan dua kekuatan sepadan dan sama-sama berjuang dalam perebutan juara Liga Italia setiap musimnya. Namun malang tidak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Sebuah peristiwa mengerikan terjadi pada Torino, sebuah kecelakaan yang terjadi pada pukul 5:04 waktu Italia pada 4 Mei tahun 1949. Merupakan lembar buram sejarah sepak bola Italia, tak sekadar merenggut 31 jiwa, lebih dari itu. Kecelakaan itu juga memutus rantai sebuah generasi emas kepunyaan Torino, atau hancurnya La Grandi Torino. Sebanyak 18 dari 31 penumpang yang tewas tersebut merupakan skuad inti Torino, kesebelasan tertangguh di Italia, dan salah satu kesebelasan terkuat di Eropa. Sebelum tragedi kecelakaan itu, Torino adalah rajanya sepak bola Italia. Juventus atau Duo Milan tak berkutik menghentikan laju mesin Torino. Di saat itu Torino berhasil menobatkan diri sebagai juara sejati Italia dengan mengangkangi tahta Serie A Italia dari tahun 1943 sampai tahun 1949 tanpa putus. Imbas dari kecelakaan itu, hasilnya bisa ditebak, pamor Torino langsung padam di kancah persepak bolaan Italia dan Eropa. Tahta Serie A musim tahun 1949 sampai tahun 1950 pun dicuri kembali oleh sang rival, yaitu Juventus. Yang lebih parah lagi, Torino tak bisa lagi mempertahankan kebesarannya. Saat itu Torino merupakan salah satu kesebelasan paling bergengsi di Italia. Kecelakaan itu sangat menyakitkan bagi Torino. Akibat kehilangan kekuatan satu generasinya, Torino terduduk dan tak mampu bangkit lagi sampai saat ini. Tragedi pilu juga dialami Juventus. Sebuah tragedi terjadi pada tahun 1985. Hanya saja kecelakaan yang menimpa Juventus tidak terjadi kepada para pemain mereka, melainkan terjadi kepada para pendukung mereka. Bencana itu terjadi di Brussels, yang biasa dikenal dengan tragedi Heysel. Tragedi Heysel merupakan salah satu sejarah kelam dalam sepak bola Juventus dan Eropa,
39 nyawa pendukung Juventus melayang akibat kebrutalan para pendukung Liverpool. Kala itu aksi brutal pendukung Liverpool menyebabkan dinding Heysel Stadium roboh sebelum pertandingan berlangsung. Akibat insiden memilukan itu, 14 pendukung The Reds ditangkap dan dikenai tuduhan pembunuhan. Tak hanya itu, UEFA menghukum seluruh tim sepak bola asal Inggris dari kompetisi Eropa selama 5 tahun. Kedua tragedi kelam yang dialami kedua kesebelasan asal kota Turin inilah yang selalu digunakan untuk bahan olok-olokan satu sama lain saat saling berhadapan dalam pertandingan. Di dalam stadion, selama bertahun-tahun pendukung Juventus selalu merentangkan tangan sembari meniru gestur mirip pesawat terbang, mirip seperti selebrasi Vincenzo Montella. Ketika announcer menyebutkan susunan pemain Torino, setelah seorang announcer selesai menyebutkan seluruh nama pemain Torino, seluruh pendukung Juventus beramai-ramai bersorak dengan teriakan, "Buon Superga!" Tentu saja hal itu dilakukan untuk mengusik luka lama yang diderita Torino dan untuk merendahkan Torino. Akan tetapi pendukung Torino tidaklah tinggal diam. Tingkah laku pendukung Juventus membuat geram seluruh ultras Torino. Mereka pun membalas tak kalah sadisnya dengan memparodikan tragedi Heysel selama jalannya pertandingan. Para pendukung Torino selalu bersorak dengan meneriakan Grazie Liverpool atau Darci un altra Heysel yang berarti, "Beri kami Heysel yang lain." Kata-kata tersebut selalu diteriakan setiap kali ketika pemain Juventus menggiring bola dalam lapangan. Dan bukan hanya itu, pada tahun 1967 selesai pertandingan yang dimenangi Torino dengan skor 4-0. Para pendukung Juventus yang marah lalu merusak kuburan mantan pemain Torino, yaitu kuburan Gigi Meroni. Pertemuan kedua Juventus melawan Torino di Serie A pada 24 Februari tahun 2022. Setelah bermain imbang 3-3 di putaran pertama di mana Juventus bertindak sebagai tuan rumah. Pada pertemuan putaran kedua, ketika Torino berstatus tuan rumah tergelar drama yang unik. Pada pertandingan tersebut Juventus unggul 1-0 terlebih dahulu, pada menit ke-10 melalui David Trezeguet, gol, yang membuat tifosi Torino terdiam sejenak. Babak pertama Juventus unggul 1-0. Usai turun minum, pertandingan semakin panas. Marco Verratti berhasil menyamakan kedudukan 1-1 di menit ke-64. Verratti merayakan golnya dengan meletakkan dua jari telunjuk di kepala seolah-olah banteng yang sedang mengamuk. Gol Verratti itu bikin publik tuan rumah kembali bergairah. Apalagi pada menit ke-80 Benguit Cawet balik membawa Torino unggul 2-1, gol yang membuat stadion seakan mau meledak dengan sorak-sorai pendukung Torino yang mengira laga akan berakhir dengan kemenangan mereka. Tapi nanti dulu. Di penghujung laga Juventus memaksa skor menjadi imbang 2-2. Adalah Enzo Maresca yang membobol gawang Torino pada menit ke-89 melalui sundulan dari tepi luar kotak penalti usai menerima umpan silang terukur Lilian Thuram dari sisi kiri pertahanan Torino. Usai mencetak gol terjadi hal unik. Maresca merayakannya dengan selebrasi menirukan gaya perayaan Verratti. Maresca seolah mengejek Torino dengan perayaan bantengnya, meletakkan dua jari telunjuk di kepala sambil menyeruduk sana-sini seolah banteng yang sedang mengamuk. Akibat aksi ekstrim yang dilakukan Maresca itu, saat pertandingan berakhir, Maresca kesulitan untuk keluar dari Stadion del Alpi karena diteror dan dikepung oleh pendukung Torino. Maresca pun sampai harus diselamatkan dengan menggunakan mobil dari pihak keamanan pertandingan. Bahkan kemarahan pendukung Torino dengan aksi Maresca masih berlanjut di keesokan harinya dengan memberikan sebuah pesan yang berupa ancaman pembunuhan kepada Maresca. Itulah sekelumit peristiwa mewarnai perjalanan Juventus menghadapi saudara sekotanya Torino untuk menjadi yang terbaik dan menasbihkan diri sebagai penguasa kota Turin. Juventus Football Club, biasa disebut sebagai Juventus, adalah klub sepak bola profesional asal Italia yang berbasis di kota Turin, Provinsi Piemonte. Klub ini didirikan pada tahun 1897 dengan nama Sport Club Juventus oleh sekelompok pelajar muda di kota Turin yang dipimpin oleh seorang ahli bernama Eugenio Canvari dan saudaranya Enrico Canvari. Sejak bulan September tahun 2011, Juventus mulai berkandang di Juventus Stadium yang berkapasitas 41.000 tempat duduk. Stadion tersebut dibangun di lokasi yang sama dengan stadion yang mereka gunakan sebelumnya, yaitu Stadion del Alpi, yang harus dirobohkan demi membangun Juventus Stadium. Juventus adalah klub tertua kedua di Italia. Setelah Genoa yang didirikan pada tahun 1893,
Juventus tampil untuk pertama kalinya di Liga Divisi teratas Italia pada tahun 1900. Setelah klub berganti nama menjadi Football Club Juventus, Juventus terus berada di kompetisi tertinggi tersebut. Kompetisi yang kemudian menggunakan nama Serie A Liga Italia sejak tahun 1929. Juventus bersama Inter Milan merupakan klub Italia yang tidak pernah turun kasta kompetisi sampai akhirnya pada tahun 2006, Juventus dipaksa turun kasta kompetisi karena ketok palu hakim pengadilan, sebab Juventus diduga terlibat kasus pengaturan skor Calciopoli. Pada tanggal 24 Juli tahun 1923, direksi Juventus menunjuk Edoardo Agnelli, dia adalah anak dari pendiri perusahaan Fiat, untuk menjadi presiden klub yang baru. Sejak saat itu, Juventus mulai dikelola oleh keluarga Agnelli. Hubungan antara klub sepak bola dan dinasti bisnis tersebut merupakan yang tertua dan terpanjang dalam sejarah olahraga di Italia. Hal tersebut menjadikan Juventus sebagai klub olahraga profesional pertama di tanah Italia. Juventus pun menjadi kekuatan besar di Italia sejak era tahun 1930-an dan juga di Eropa sejak pertengahan tahun 1970-an. Sejak pertengahan tahun 1990-an, Juventus menjadi salah satu dari 10 klub sepak bola terkaya di dunia dari sisi nilai aset, pendapatan, dan keuntungan. Juventus pun telah masuk bursa saham Borsa Italiana sejak tahun 2001. Seiring berjalannya waktu, Juventus pun menjadi simbol dari budaya Italia. Juventus memberikan kontribusi besar untuk tim nasional Italia sejak tahun 1920-an, turut berperan dalam kemenangan Italia pada Piala Dunia tahun 1934, tahun 1982 dan tahun 2006. Dijuluki La Vecchia Signora atau si Nyonya Tua karena Juventus adalah klub tersukses di Italia dan salah satu yang paling sukses di dunia. Sampai saat ini Juventus telah memenangkan 36 gelar juara Liga Italia, 14 gelar Coppa Italia, dan 9 gelar Supercoppa Italiana. Selain itu, Juventus juga telah berhasil meraih 2 gelar Piala Intercontinental, 2 gelar Liga Champions Eropa, 1 gelar Piala Winners, 3 gelar Piala UEFA, 1 gelar Piala Intertoto, dan 2 gelar Piala Super Eropa. Karena prestasi tersebut, Juventus pun memimpin peraih gelar juara terbanyak di Italia, menempati posisi kelima di Eropa, dan posisi ke-11 di dunia. Juventus merupakan klub dengan jumlah penggemar terbanyak di Italia, dan salah satu yang terbesar di dunia, berbeda dengan banyak pendukung klub Eropa lainnya, yang biasanya terkonsentrasi di sekitar kota asal klub tersebut, namun tidak untuk Juventus. Penggemar Juventus tersebar di santero negeri Italia, dan di antara para imigran asal Italia, yang tinggal di luar negeri. Di bawah kepemimpinan pelatih Giovanni Trapattoni, sejak tahun 1976 hingga tahun 1986, Juventus berhasil memenangkan 13 gelar, termasuk 6 gelar juara Liga dan 5 gelar internasional. Mereka pun menjadi klub pertama sepanjang sejarah sepak bola Eropa yang menjuarai 3 kompetisi di bawah naungan UEFA, yaitu Liga Champions Eropa tahun 1985, Piala Winners tahun 1984, dan Piala UEFA tahun 1977. Berkat keberhasilan Juventus menjuarai Piala Super Eropa tahun 1984 dan Piala Intercontinental tahun 1985, Juventus pun menjadi klub pertama yang berhasil memenangkan seluruh gelar juara kompetisi resmi UEFA dan gelar juara dunia. Prestasi ini diperkuat setelah mereka juga berhasil menjuarai Piala Intertoto pada tahun 1999. Pada era keemasan berikutnya di bawah arahan Marcello Lippi, membuat Juventus menjadi satu-satunya klub profesional Italia yang berhasil meraih seluruh gelar juara di kompetisi yang diikuti, baik di tingkat nasional maupun internasional. Juventus didirikan pada akhir tahun 1897 dengan nama Sport Club Juventus oleh siswa-siswa dari sekolah Massimo de Azeglio Liceum yang berlokasi di daerah Liceo de Azeglio di kota Turin. 2 di antaranya adalah kakak beradik Eugenio Canfari dan Enrico Canfari. Mereka pun mengadakan pertemuan untuk menentukan nama klub, hingga akhirnya ada 3 nama yang muncul, yaitu: pertama, Società Viaport; kedua, Società Sportiva Massimo de Azeglio; ketiga, Sport Club Juventus. Nama ketiga akhirnya dipilih tanpa banyak keberatan dan resmi menjadi nama klub mereka. Namun, 2 tahun kemudian,
mereka berganti nama menjadi Football Club Juventus. Klub tersebut lantas bergabung dengan kejuaraan sepak bola Italia pada tahun 1900. Kemudian pada tahun 1904, seorang pebisnis yang bernama Edmond Marsan mengambil alih aspek keuangan Juventus dan membuat mereka bisa berpindah tempat latihan dari Piazza di Armi ke Velodrome Umberto yang kondisinya lebih layak. Di periode tersebut, mereka menggunakan kostum pink dan hitam. Juventus berhasil menjuarai kompetisi Liga untuk pertama kalinya pada tahun 1905 saat itu. Mereka telah menggunakan kostum hitam dan putih, terinspirasi dari klub asal Inggris Notts County pada tahun 1906. Karena berbagai keluhan dan perdebatan di ruang ganti, Presiden Alfred Dudek memutuskan untuk meninggalkan Juventus. Kemudian Alfred Dudek mendirikan klub baru bernama Torino dan membawa serta pemain-pemain asing terbaik di Juventus. Perseteruan antara Juventus dan Torino terus berlanjut hingga saat ini, dan pertandingan antara keduanya dikenal dengan nama Derby della Mole. Di periode tersebut, Juventus berjuang untuk kembali membangun tim setelah terjadinya perpecahan dan berusaha tetap bertahan di tengah kekacauan Perang Dunia I. Pemilik Fiat, Edoardo Agnelli, mengambil alih kendali atas tim Juventus pada tahun 1923 dan dia langsung membangun stadion baru. Keberadaan stadion baru, pengelolaan yang profesional, dan pendanaan yang kuat, akhirnya membantu Juventus untuk meraih Scudetto yang kedua pada tahun 1926, setelah mengalahkan Alba Roma dengan skor agregat 12-1. Pada era tahun 1930-an, Juventus telah berhasil menjadi kekuatan utama di sepak bola Italia dengan menjadi klub profesional pertama di negara tersebut dan klub dengan basis penggemar pertama yang tersebar di berbagai kota. Hal ini membantu Juventus untuk mendapatkan gelar juara Liga Italia selama 5 kali berturut-turut sejak tahun 1930 sampai tahun 1935. 4 gelar pertama diraih di bawah asuhan pelatih Carlo Carcano. Selain itu, Juventus pun berkontribusi dalam skuad tim nasional Italia yang dilatih oleh Vittorio Pozzo yang berhasil menjadi juara dunia pada tahun 1934. Beberapa pemain bintang Juventus yang turut membela Italia saat itu antara lain Raimundo Orsi, Luigi Bertolini, Giovanni Ferrari, dan Luis Monti. Juventus kemudian memindahkan kandang mereka ke Stadio Comunale, tetapi gagal merajai sepak bola Italia pada akhir tahun 1930-an dan awal tahun 1940-an. Juventus bahkan harus mengakui keunggulan tim sekotanya yaitu Torino berkuasa di kancah Liga Italia. Secercah harapan muncul saat Juventus berhasil menjuarai Piala Italia untuk pertama kalinya pada tahun 1938 dengan mengalahkan rival sekotanya yaitu Torino. Juventus sempat mengakhiri Liga Italia pada tahun 1941 di posisi ke-6 tabel klasemen, tetapi berhasil meraih Piala Italia kedua bagi Juventus pada tahun 1943. Pada periode ini, Italia tengah mengikuti Perang Dunia II, sehingga menghambat jalannya liga. Kemudian pada tahun 1944, Juventus mengikuti sebuah turnamen lokal yang akhirnya urung diselesaikan. Pada tanggal 14 Oktober tahun 1945, Liga Italia kembali bergulir dengan pertandingan derby antara Juventus dan Torino. Juventus berhasil mengalahkan rival sekotanya dengan skor 2-1. Tetapi Torino yang saat itu dikenal sebagai Grande Torino berhasil mengakhiri musim sebagai juara Liga Italia. Setelah Perang Dunia II, pada tanggal 22 Juli tahun 1945, Gianni Agnelli terpilih sebagai presiden kehormatan klub. Selama masa kepemimpinannya, Gianni Agnelli mendatangkan beberapa pemain baru seperti Giampiero Boniperti, Mucinelli dan pemain asal Denmark John Hansen. Akhirnya Juventus berhasil menjuarai Liga Italia pada tahun 1950 dan tahun 1952. Gelar juara Liga Italia Juventus pada tahun 1950 diraih lewat kepemimpinan pelatih asal Inggris, Jesse Carver. Pada tanggal 18 September tahun 1954, Gianni Agnelli meninggalkan Juventus. Pada tahun tersebut, Juventus hanya berhasil mengakhiri musim di posisi ke-7 klasemen Liga Italia. Pada musim berikutnya, barisan pemain muda di bawah kepemimpinan pelatih Pupo berusaha untuk bangkit. Semangat mereka pun bertambah setelah masuknya Umberto Agnelli sebagai komisioner klub pada tahun 1955.
Pada musim tahun 1957 tahun 1958, Juventus merekrut dua penyerang baru, yaitu John Charles yang berasal dari Wales dan Omar Sivori yang berasal dari Argentina. Juventus pun berhasil kembali menjadi juara dan berhak mengenakan tanda bintang kehormatan karena telah menjuarai 10 gelar juara Liga. Juventus menjadi klub Italia pertama yang mendapat penghargaan tersebut. Di musim tersebut, Omar Sivori menjadi pemain pertama Juventus yang berhasil mendapatkan gelar pemain terbaik Eropa. Pada musim berikutnya, Juventus mengalahkan Fiorentina di final Coppa Italia dan untuk pertama kalinya berhasil mendapatkan gelar ganda yaitu juara Liga Italia dan juara Coppa Italia. Pemain Juventus, Boniperti memutuskan untuk pensiun pada tahun 1961 dengan status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi Juventus dengan 182 gol di semua kompetisi. Rekor tersebut bertahan selama 45 tahun kemudian. Pada era tahun 1960-an, Juventus hanya berhasil satu kali menjuarai Liga Italia, yaitu pada tahun 1967. Namun, pada awal tahun 1970-an, Juventus kembali memperkuat posisi mereka di sepak bola Italia di bawah asuhan mantan pemain mereka Cesbir Victalek. Pada tahun 1971, Juventus berhasil mencapai final Faiz Cup. Turnamen inilah yang menjadi cikal bakal Piala UEFA. Tetapi Juventus harus kalah dari Leeds United dari Inggris. Pada tahun 1972, Juventus kedatangan beberapa pemain baru, seperti Dino Zoff dan Josh Altavini dari Napoli. Saat itu, Juventus dihadapkan pada jadwal yang padat di Serie A dan kompetisi Eropa. Juventus berhasil merebut gelar Scudetto ke-15 setelah menyalip AC Milan di detik-detik terakhir. Setelah tim asal kota Milan tersebut secara mengejutkan kalah di pertandingan terakhir mereka, Juventus pun berhasil masuk final Liga Champions Eropa, tetapi harus kalah dari Ajax Amsterdam yang diperkuat oleh Johan Cruyff. Di musim-musim berikutnya, Juventus berhasil menambah 3 gelar juara Liga pada tahun 1975, tahun 1977, dan tahun 1978. Prestasi ini mereka raih berkat penampilan gemilang Gaetano Sciarra dan kepemimpinan pelatih Giovanni Trapattoni. Giovanni Trapattoni juga membawa Juventus meraih gelar pertama di kancah Eropa, tepatnya gelar Piala UEFA tahun 1977. Selama era Trapattoni, banyak pemain Juventus yang kemudian menjadi tulang punggung tim nasional Italia yang sukses di bawah arahan pelatih Enzo Bearzot, yang berhasil tampil baik di Piala Dunia tahun 1978, Euro tahun 1980, dan menjuarai Piala Dunia tahun 1982. Di masa kepelatihan Trapattoni pada tahun 1980-an, Juventus meraih kesuksesan besar dengan menangkan gelar Serie A Liga Italia sebanyak 4 kali. Pada tahun 1984, Juventus meraih gelar juara Liga Italia ke-20, sehingga berhak mengenakan bintang tambahan di seragam mereka, menjadi satu-satunya klub Italia yang berhasil meraih prestasi tersebut. 6 pemain Juventus turut bergabung dengan tim nasional Italia yang menjadi juara Piala Dunia tahun 1982. Paolo Rossi merupakan pemain Juventus yang paling mencuri perhatian, hingga berhasil meraih penghargaan sebagai Player of the Tournament dan menjadi pemain terbaik Eropa pada tahun 1982. Juventus kembali menjadi favorit di Serie A Liga Italia tahun 1983 setelah kedatangan bintang Prancis Michel Platini. Sayangnya, jadwal mereka yang padat dengan kompetisi Eropa membuat mereka tidak konsisten di liga domestik, sempat hanya berselisih 3 poin dengan Roma yang menempati posisi puncak. Juventus gagal mengejar dan harus merelakan klub asal ibu kota tersebut menjadi juara. Di Eropa, Juventus berhasil lolos ke babak final Liga Champions, tetapi juga gagal meraih juara setelah ditumbangkan Hamburg dari Jerman. Pada musim panas tahun 1983, Juventus harus kehilangan 2 pilar inti mereka. Dino Zoff gantung sepatu di usia 41 tahun, sedangkan Bettega hijrah ke Kanada untuk mengakhiri karir di sana. Juventus lantas merekrut kiper baru dari Avellino, yaitu Stefano Taccone dan Beniamino Vinola. Sedangkan Nico Penzo menjadi pendamping Rossi di lini depan. Pada saat itu, Juventus harus berkonsentrasi penuh di 2 kompetisi, yaitu Liga Domestik dan Piala Winner Eropa. Hasilnya, melalui penampilan yang konsisten sepanjang musim, Juventus berhasil memastikan gelar juara Liga Italia. 1 pekan sebelum kompetisi usai,
Prestasi ini pun ditambah keberhasilan mereka menjuarai Piala Winner dengan mengalahkan Porto 2-1 di Basan pada tanggal 16 Mei tahun 1984. Pada musim berikutnya, Juventus gagal meraih gelar juara Serie A yang jatuh ke tangan Hellas Verona. Namun mereka berhasil menjuarai Liga Champions Eropa pada tahun 1985 lewat gol sematawayang Platini di partai final. Sayangnya, di tahun ini Juventus dilanda duka. Peristiwa mengerikan terjadi di saat melawan Liverpool yang berlangsung di Stadion Heysel, Belgia. Pertandingan ini diwarnai dengan kematian 39 supporter Juventus akibat bentrokan dengan para hooligans pendukung Liverpool. Sebagai hukuman dari tragedi tersebut, semua tim asal Inggris dilarang untuk mengikuti kejuaraan Eropa selama 5 tahun. Keberhasilan menjuarai Liga Champions tersebut membuat Juventus menjadi satu-satunya tim yang berhasil menjuarai 3 kompetisi utama UEFA, ditambah keberhasilan mereka menjuarai Piala Interkontinental. Juventus pun menjadi satu-satunya klub hingga saat ini yang berhasil memenangkan seluruh gelar juara kompetisi resmi UEFA dan gelar juara dunia. Prestasi tersebut semakin diperkuat dengan kesuksesan menjuarai Piala Intertoto pada tahun 1999. Michel Platini, bintang Juventus pada saat itu, juga berhasil menjadi pemain terbaik Eropa untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut, bila ditambah gelar serupa yang diraih Paolo Rossi pada tahun 1982. Maka Juventus telah meraih gelar tersebut selama 4 kali berturut-turut. Kemudian Juventus sempat meraih gelar Scudetto pada tahun 1986, yang juga merupakan tahun terakhir Trapattoni di Juventus. Pada tahun 1990, Juventus pindah ke kandang baru mereka, yaitu Stadio dell'Alpi, yang sebelumnya mengalami proses renovasi menjelang Piala Dunia tahun 1990. Kemudian Marcello Lippi mengambil alih posisi pelatih Juventus. Pada awal tahun 1994, Marcello Lippi langsung mengantarkan Juventus menjuarai Liga Italia Serie A, lengkap dengan gelar juara Coppa Italia. Pemain bintang mereka saat itu adalah Ciro Ferrara, Roberto Baggio, Gianluca Vialli dan pemain muda berbakat bernama Alessandro Del Piero. Marcello Lippi kemudian memimpin Juventus untuk menjuarai Liga Champions Eropa pada musim berikutnya dengan mengalahkan Ajax Amsterdam melalui drama adu penalti. Setelah skor imbang 1-1, pada waktu normal Fabrizio Ravanelli menyumbangkan 1 gol untuk Juve di pertandingan final ini. Setelah berhasil bangkit dan menjuarai Liga Champions Eropa, Juventus tidak lantas tinggal diam. Mereka kembali merekrut pemain-pemain bintang seperti Zinedine Zidane, Filippo Inzaghi dan Edgar Davids, dan Juventus pun berhasil menjuarai Liga Italia Serie A pada tahun 1997 dan tahun 1998. Piala Super UEFA tahun 1996 dan Piala Interkontinental tahun 1996. Juventus juga berhasil mencapai final Liga Champions Eropa pada tahun 1997 dan tahun 1998. Tetapi harus takluk oleh Borussia Dortmund dari Jerman dan Real Madrid dari Spanyol. Marcello Lippi sempat digantikan oleh Carlo Ancelotti selama 2,5 musim, namun dia kembali pada tahun 2001. Menyusul pemecatan terhadap Ancelotti dan langsung merekrut nama-nama besar seperti Gianluigi Buffon, David Trezeguet, Pavel Nedved, dan Lilian Thuram. Juventus sukses menjuarai Serie A pada tahun 2002 dan tahun 2003. Pada tahun 2003, terjadi Al-Italian final di Liga Champions, tetapi Juventus harus kalah dari AC Milan lewat adu penalti setelah pertandingan di waktu normal berakhir tanpa gol di akhir musim berikutnya. Marcello Lippi ditunjuk untuk menjadi pelatih tim nasional Italia, membuat ia harus mengakhiri salah satu periode kepelatihan paling sukses sepanjang sejarah Juventus. Fabio Capello menjadi pelatih Juventus pada tahun 2004 menggantikan Marcello Lippi dan membawa Juventus meraih 2 gelar Liga Italia Serie A secara berturut-turut. Namun, pada bulan Mei tahun 2006, Juventus merupakan salah satu dari 5 klub Serie A yang dihubungkan dengan skandal pengaturan skor. Karena kasus tersebut, mereka pun ditempatkan di posisi terbawah untuk musim tersebut dan harus terdegradasi ke Serie B untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Gelar juara yang mereka raih pada tahun 2005 dicopot dan posisi teratas di tahun 2006 diserahkan kepada Inter Milan. Setelah kasus tersebut, banyak pemain kunci Juventus yang meninggalkan klub karena tidak mau bermain di Serie B, seperti Lilian Thuram, striker Zlatan Ibrahimovic dan bek tengah Fabio Cannavaro. Namun,
Nama-nama besar seperti Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, David Trezeguet, dan Pavel Nedved tetap setia bertahan untuk membantu Juventus kembali ke Serie A. Para pemain tim Primavera, seperti Sebastian Giovinco dan Claudio Marchisio pun langsung dimainkan di tim utama. Tak butuh waktu lama bermain di Serie B, Juventus langsung jadi juara dan berhak kembali promosi ke Serie A. Pada tahun 2010, Juventus mempertimbangkan untuk mengajukan banding terhadap pencopotan gelar juara mereka di tahun 2005 dan tahun 2006. Setelah melihat hasil persidangan yang berkaitan dengan skandal tersebut, tuduhan terhadap mantan general manajer Juventus Luciano Moggi yang dianggap melakukan tindakan kriminal ditolak sebagian oleh Mahkamah Agung Italia pada tanggal 23 Maret tahun 2015. Juventus pun menggugat induk sepak bola Italia untuk membayar ganti rugi sebesar 443 juta euro atas kerugian yang mereka terima akibat degradasi ke Serie B pada tahun 2006. Tak ayal, gugatan ini membuat induk sepak bola Italia melunak. Melalui presidennya Carlotta Vecchio menawarkan diskusi untuk mengembalikan gelar juara Juventus, asalkan Juventus mau menarik gugatan tersebut. Pada tanggal 9 September tahun 2015, Mahkamah Agung Italia mengeluarkan dokumen setebal 150 halaman yang menjelaskan keputusan akhir terkait kasus itu. Meski sebagian tuduhan terhadap Moggi dibatalkan, pengadilan tetap menyatakan bahwa Moggi secara aktif terkait dengan kasus kecurangan yang menguntungkan Juventus dan dirinya sendiri. Sampai akhirnya pada tahun 2016, pengadilan TAR menolak permintaan kompensasi dari Juventus. Saat kembali ke Serie A pada tahun 2007, Juventus menunjuk mantan manajer Chelsea Claudio Ranieri sebagai pelatih. Juventus berhasil meraih posisi ketiga di akhir musim, dan berhak untuk berlaga di Liga Champions musim berikutnya lewat babak kualifikasi ketiga. Juventus berhasil mencapai fase grup dan mengalahkan Real Madrid baik di pertandingan kandang maupun tandang. Sayangnya, mereka harus takluk dari Chelsea pada babak gugur karena serangkaian hasil buruk. Ranieri akhirnya dipecat dan digantikan oleh Ciro Ferrara sebagai pelatih sementara di dua pertandingan terakhir Serie A musim itu. Ciro Ferrara kemudian terpilih sebagai pelatih tetap untuk musim berikutnya. Kiprah Ciro Ferrara tidak diwarnai dengan kesuksesan. Juventus harus tersingkir dari Liga Champions Eropa dan Coppa Italia, serta hanya berhasil menempati posisi ke-6 di klasemen Serie A pada akhir bulan Januari tahun 2010. Hasil buruk tersebut membuat Ciro Ferrara akhirnya dipecat dan digantikan oleh Alberto Zaccheroni sebagai pelatih sementara. Pada tahun 2010 posisi Jean-Claude Blanc sebagai presiden klub digantikan oleh Andrea Agnelli. Langkah pertama yang dilakukan Andrea Agnelli setelah menjadi presiden adalah mengganti Zaccheroni dengan pelatih Sampdoria Luigi Del Neri dan mengganti direktur olahraga mereka Alessio Sacco dengan Giuseppe Marotta. Sayangnya, Del Neri juga gagal mengubah peruntungan Juventus dan akhirnya juga dipecat mantan pemain Juventus yang baru saja membawa Singa promosi ke Serie A. Antonio Conte ditunjuk untuk mengisi posisi Del Neri. Pada bulan September tahun 2011, Juventus mulai bermain di stadion mereka sendiri yaitu Juventus Stadion. Bersama Antonio Conte sebagai pelatih, Juventus meraih hasil yang diharapkan. Mereka tak terkalahkan sepanjang musim 2011-2012 di Liga Italia Serie A. Di paruh kedua musim, Juventus praktis hanya bersaing dengan Milan untuk memperebutkan posisi pertama. Juventus memenangkan gelar tersebut di pekan ke-37 setelah mengalahkan Cagliari 2-0 sedangkan Milan kalah dari Inter Milan dengan skor 4-2. Setelah kemenangan 3-1 atas Atalanta di pekan terakhir, Juventus pun resmi menjadi tim pertama yang mengakhiri Serie A tanpa terkalahkan sepanjang musim dalam kompetisi yang menggunakan format 38 pertandingan. Beberapa prestasi lain yang juga mereka raih saat itu adalah kemenangan tandang terbesar saat mengalahkan Fiorentina dengan skor 5-0, rekor pertahanan terbaik di Serie A yang hanya kebobolan 20 kali, itu merupakan paling sedikit dalam format liga yang digunakan saat ini. Yang juga merupakan rekor pertahanan terbaik kedua di antara liga-liga besar Eropa. Pada musim 2013-2014, Juventus meraih Scudetto ketiga secara berturut-turut bersama Antonio Conte. Di musim tersebut, Juventus bahkan berhasil mengumpulkan rekor poin terbanyak, yaitu 102 poin dengan 33 kemenangan. Gelar ini adalah gelar ke-30 sepanjang sejarah Juventus. Juventus pun berhasil mencapai babak semifinal di Liga Eropa.
tetapi harus tereliminasi oleh Benfica dari Portugal, yang pada pertandingan kedua bermain dengan 10 orang dan menerapkan pertahanan Catenaccio. Mereka pun gagal melaju ke babak final yang berlangsung di kandang mereka sendiri, yaitu Juventus Stadium. Di akhir musim, Antonio Conte memutuskan untuk mundur dan digantikan oleh Massimiliano Allegri. Di bawah kepemimpinan mantan pelatih AC Milan tersebut, Juventus berhasil meraih gelar juara Serie A sebanyak 5 kali berturut-turut. Bila ditambah dengan gelar juara yang diraih bersama Conte, maka Juventus telah meraih Scudetto selama 8 kali berturut-turut. Bersama Allegri, Juventus berhasil masuk ke babak final Liga Champions sebanyak 2 kali, meski selalu gagal di 2 kesempatan tersebut. Pada musim pertama Allegri, Juventus berhasil meraih gelar Liga Italia Serie A ke-31 dan gelar juara Coppa Italia ke-10. Juventus pun mengalahkan Real Madrid di babak semifinal Liga Champions dengan agregat 3-2, dan berhak untuk menghadapi Barcelona dalam babak final yang berlangsung di Berlin. Ini adalah pertama kalinya Juventus berhasil masuk ke babak final Liga Champions Eropa sejak tahun 2003. Sayangnya, Juventus harus takluk 1-3 lewat gol cepat Ivan Rakitic yang diikuti oleh gol balasan Alvaro Morata di menit ke-55. Barcelona kembali unggul berkat gol Luis Suarez di menit ke-70, diikuti dengan gol Neymar di menit akhir lewat skema serangan balik. Pada tanggal 25 April tahun 2016, Juventus mendapatkan gelar ke-32 mereka, dan yang kelima secara berturut-turut. Terakhir kali Juventus menjuarai Serie A sebanyak 5 kali berturut-turut adalah di tahun 1931 hingga tahun 1935, Juventus berhasil memastikan titel juara setelah Napoli takluk dari Roma. Membuat Juventus tak lagi bisa terkejar secara matematis, meski Liga masih menyisakan 3 pertandingan lagi. Pada tanggal 21 Mei tahun 2016, Juventus kembali meraih Coppa Italia yang ke-11 dan 2 kali secara berturut-turut. Hal ini membuat Juventus menjadi tim pertama di Italia yang berhasil mengawinkan gelar Serie A dan Coppa Italia selama 2 musim berturut-turut. Pada tanggal 17 Mei tahun 2017, Juventus menjuarai Coppa Italia ke-12 setelah menang 2-0 atas Lazio di babak final. Juventus pun menjadi tim pertama di Italia yang berhasil menjuarai Coppa Italia selama 3 kali berturut-turut. 4 hari kemudian, Juventus memastikan diri sebagai tim pertama di Italia yang berhasil menjuarai Liga selama 6 kali berturut-turut. Pada tanggal 3 Juni tahun 2017, Juventus kembali lolos ke babak final Liga Champions Eropa kedua mereka selama 3 tahun terakhir. Sayangnya, mereka kembali gagal setelah kalah 1-4 dari juara bertahan Real Madrid dari Spanyol. 10 menit sebelum peluit akhir dibunyikan, terjadi insiden kerusuhan di Turin yang menyebabkan 2 orang meninggal dan ribuan orang lainnya cedera. Hal ini disebabkan aksi perampokan dengan semprotan merica yang disalahartikan sebagai serangan bom. Sehingga kepanikan pun terjadi di tengah-tengah kerumunan penonton. Pada tahun 2018, Juventus kembali meraih gelar Coppa Italia yang keempat secara berturut-turut setelah mengalahkan AC Milan dengan skor 4-0 di babak final. Pada awal musim 2018-2019, Juventus memecahkan rekor transfer termahal untuk pemain di atas 30 tahun dan rekor transfer termahal oleh klub asal Italia ketika mereka merekrut pemain berusia 33 tahun Cristiano Ronaldo. Juventus menggait Ronaldo dari Real Madrid dengan biaya 112 juta euro. Ronaldo pun menjadi pemain kunci yang membawa Juventus kembali meraih gelar juara di Serie A ke-8 secara berturut-turut di akhir musim. Juventus memberhentikan Allegri dan merekrut mantan pelatih Napoli Maurizio Sarri yang baru saja berhasil membawa Chelsea menjuarai Liga Eropa. Pada tanggal 8 Agustus tahun 2020, Maurizio Sarri dipecat dari posisi manajer Juventus, 1 hari setelah Juventus tersingkir dari Liga Champions UEFA setelah bermak oleh Olympique Lyon dari Prancis. Pada hari yang sama, mantan pemain Andrea Pirlo diumumkan sebagai pelatih baru dengan menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pada Supercoppa Italiana tahun 2020, yang diadakan pada Januari tahun 2021, Juventus memenangkan gelar ke-9 mereka setelah mengalahkan Napoli dengan skor 2-0. Dengan kemenangan Inter Milan di Liga Italia Serie A tahun 2021, rangkaian 9 gelar juara berturut-turut Juventus berakhir. Juventus berhasil meraih posisi keempat pada hari terakhir Liga yang memberikan Juventus kualifikasi untuk Liga Champions musim berikutnya. Pada final Coppa Italia tahun 2021, Juventus memenangkan gelar ke-14 mereka
Kemudian pada tanggal 28 Mei tahun 2021, Juventus memecat Andrea Pirlo dari posisi pelatih dan mengumumkan kembalinya Allegri sebagai manajer setelah absen selama 2 tahun dengan kontrak selama 4 tahun. Meskipun Allegri menganggap meraih gelar Scudetto sebagai target musim ini, namun Juventus hanya meraih posisi keempat di Liga Italia Serie A. Setelah kalah 4-2 setelah perpanjangan waktu dari Inter Milan dalam final Coppa Italia tahun 2022. Musim ini menjadi musim pertama sejak 2010-2011 di mana Juventus tidak memenangkan trofi. Pada musim 2022-2023, Juventus hanya meraih 1 kemenangan dan 5 kekalahan dalam grup Liga Champions mereka, mencapai skor terburuk sepanjang sejarah dan jumlah kekalahan terbanyak dalam fase grup kompetisi tersebut. Juventus meraih selisih gol yang lebih baik daripada Maccabi Haifa yang berada di posisi keempat, sehingga Juventus finish di peringkat ketiga dan turun ke Liga Eropa. Pada tanggal 28 November tahun 2022, seluruh Dewan Direksi mengundurkan diri dari jabatan masing-masing, termasuk Andrea Agnelli sebagai Presiden, Pavel Nedved sebagai Wakil Presiden dan Maurizio Arrivaban sebagai Direktur. Kepemimpinan Andrea Agnelli sebagai Presiden klub merupakan yang paling sukses dalam sejarah klub dengan meraih 19 gelar. Kemudian pemegang saham pengendali klub menunjuk Gianluca Ferriro sebagai ketua baru sebelum rapat pemegang saham pada tanggal 18 Januari tahun 2023. Selanjutnya Juventus disibukkan dengan tuduhan pelanggaran manipulasi keuangan di pengadilan olahraga di Italia. Begitulah Juventus menjadi tim paling sukses di Italia dan jajaran elit tim raksasa Eropa, bahkan masuk ke dalam golongan klub sepak bola paling kaya di dunia. Walau dibumbui drama-drama kontroversi dalam perjalanan Juventus sejak didirikan, namun pencapaian prestasi Juventus merupakan bukti sahih bahwa Juventus memang rajanya sepak bola di Italia, Eropa, dan dunia. Juventus memakai kostum berwarna putih dan dasi hitam sejak tahun 1897, kemudian menggunakan kostum berwarna pink dengan dasi hitam yang dibuat oleh ayah dari salah satu pemain mereka pada saat itu, namun setelah dicuci berkali-kali, warna kostum tersebut pun memudar. Sehingga pada tahun 1903 Juventus memutuskan untuk mengganti kostum. Salah seorang pemain Juventus yang berasal dari Inggris menghubungi temannya yang tinggal di Nottingham, yang juga merupakan fans dari klub Notts County. Akhirnya temannya itu mengirimkan kostum hitam putih, seperti kostum yang digunakan Notts County. Kostum berwarna hitam dan putih tersebut pun terus digunakan Juventus hingga saat ini. Logo resmi Juventus telah beberapa kali mengalami perubahan dan modifikasi kecil sejak tahun 1920-an. Sebelum tahun 1980-an, logo Juventus berbentuk perisai oval dengan garis hitam putih. Tulisan Juventus di bagian atas perisai berbentuk cekung dengan latar belakang biru yang merupakan simbol kota Turin. Di bagian bawah perisai terdapat gambar zebra dan mahkota emas yang berukuran cukup besar. Pada tahun 1980-an, Juventus sempat menggunakan siluet seekor zebra sebagai logo sebelum kembali lagi ke bentuk perisai oval khas tim-tim Italia pada tahun 1990. Pada tahun 2004, Juventus kembali mengubah logo. Mereka tetap menggunakan bentuk perisai oval dengan 5 garis hitam putih. Tetapi tulisan Juventus di bagian atas dibuat berbentuk cembung dengan sebuah garis lengkung berwarna emas di bawahnya. Di bagian bawah, gambar zebra diganti menjadi siluet seekor banteng yang juga merupakan simbol kota Turin. Di atas siluet tersebut, terdapat sebuah mahkota hitam dengan ukuran lebih kecil yang melambangkan Augusta Turinorum, sebuah kota tua pada era Romawi, yang merupakan cikal bakal kota Turin saat ini. Juventus adalah tim pertama dalam sejarah sepak bola dunia yang menggunakan simbol bintang sebagai tanda bahwa mereka telah menjuarai liga domestik sebanyak 10 kali. Juventus mulai memasang simbol bintang di atas logo mereka pada tahun 1958, yang kemudian juga diikuti oleh klub-klub lain di Italia. Pada bulan Januari tahun 2017, Andrea Agnelli mengumumkan perubahan terbaru untuk logo Juventus. Logo baru tersebut mempunyai tulisan Juventus di bagian atas, dengan 2 huruf J kapitan dengan jenis font yang berbeda dan dipasang bersama, sehingga celah di antara keduanya juga menunjukkan huruf J. Agnelli mengatakan bahwa logo tersebut melambangkan gaya hidup Juventus. Sepanjang sejarah,
Juventus telah mempunyai beberapa nama julukan, La Vecchia Signora, atau The Old Lady, dalam bahasa Inggris, atau Si Nyonya Tua, dalam bahasa Indonesia merupakan contoh julukan yang paling terkenal. Kata tua dalam julukan tersebut, merupakan sebuah permainan kata. Karena kata Juventus sendiri, justru berarti muda dalam bahasa Latin, nama Juventus digunakan, karena para pemain bintang klub tersebut, hingga pertengahan tahun 1930-an relatif berusia muda. Kata nyonya dalam julukan tersebut, merupakan sebutan yang digunakan para fans ketika menyebut Juventus, sebelum era tahun 1930-an. Juventus juga mendapat julukan La Fidanzata di Italia, atau The Girlfriend of Italy dalam bahasa Inggris, atau Sang Kekasih Italia dalam bahasa Indonesia, karena selama bertahun-tahun Juventus mendapat dukungan besar dari para imigran pekerja asal Italia Selatan khususnya kota Napoli dan Palermo, yang bekerja untuk Fiat di kota Turin, sejak tahun 1930-an. Igobbe, atau si bungkuk adalah julukan yang digunakan untuk para supporter Juventus, namun sering digunakan juga untuk para pemain. Asal mula julukan tersebut adalah ketika para pemain Juventus masih menggunakan kostum berukuran besar dengan tali pengait yang terbuka di bagian dada. Pada tahun 1950, saat pemain berlari di lapangan, kostum mereka pun mengembang di bagian punggung seperti parasut, sehingga mereka terlihat mirip dengan orang bungkuk. Lagu resmi Juventus berjudul Storia di un grande amore, atau Kisah Cinta yang Agung dalam bahasa Indonesia, yang ditulis oleh Alessandra Torre dan Claudio Guidetti. Setelah bermain di Parco del Valentino dan Parco Cittadella pada tahun 1897, tahun 1898, dan tahun 1899, selanjutnya Juventus memainkan pertandingan kandang mereka di Piazza de Armi Stadium hingga tahun 1908. Kecuali pada tahun 1905, atau tahun pertama Juventus meraih gelar Scudetto, dan tahun 1906 saat partai kandang mereka dimainkan di Corso Umberto. Sejak 1909 hingga tahun 1922, Juventus bermain di Corso Sebastopoli Camp, sebelum pindah pada tahun berikutnya ke Corso Marsiglia Camp dan bertahan di sana hingga tahun 1933. Selama rentang waktu tersebut, Juventus berhasil memenangkan 4 gelar juara Liga Italia. Pada akhir tahun 1933, Juventus mulai bermain di Stadio Mussolini, yang baru diresmikan menjelang Piala Dunia tahun 1934. Setelah Perang Dunia II, stadion tersebut berganti nama menjadi Stadio Comunale Vittorio Pozzo. Juventus menggunakan stadion tersebut untuk menggelar partai kandang selama 57 tahun, dan memainkan total 890 pertandingan Liga Italia. Sejak tahun 1990 hingga tahun 2006, Juventus memainkan partai kandang mereka di Stadion Del Alpi, yang dibangun untuk Piala Dunia tahun 1990. Sesekali, Juventus juga menggunakan stadion lain seperti Renzo Barbera di Palermo, Dino Manuzzi di Cesena, dan San Siro di Milan. Pada bulan Agustus tahun 2006, Juventus kembali bermain di Stadio Comunale, yang sekarang dikenal sebagai Stadion Olimpico, setelah stadion tersebut direnovasi menjelang Olimpiade musim dingin tahun 2006. Pada bulan November tahun 2008, Juventus mengumumkan bahwa mereka akan menginvestasikan dana sekitar 120 juta euro untuk membangun stadion baru yang bernama Juventus Stadium di bekas lokasi Stadio Del Alpi. Berbeda dengan stadion sebelumnya, Juventus Stadium tidak memiliki lintasan lari dan jarak antara bangku penonton dan tepi lapangan hanya 7,5 meter. Di stadion berkapasitas 41.507 penonton tersebut, mulai dibangun pada musim semi tahun 2009 dan dibuka secara resmi pada tanggal 8 September tahun 2011. Sejak tanggal 1 Juli tahun 2017, Juventus Stadium dikenal secara komersial sebagai Allianz Stadium selama 6 musim hingga 30 Juni tahun 2023.